panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alham. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, alhamdulillah kita ucapkan bahwa Desa Buniayu mendapat giliran pembuatan sertifikat massal atau dengan disingkat PTSL, karena dari Kabupaten Banyumas hanya 5 desa dan 5 kecamatan. Kebetulan kita bersyukur karena berkahnya bulan Ramadan ini kita mendapat giliran itu biar bisa ikut berpartisipasi, karena ini sangat-sangatlah penting ya. Sertifikat itu sangat penting karena SPPT itu bukan bukti pemilikan ya. Bukti pemilikan tanah yang sah adalah sertifikat. Makanya saya harap sekali dengan maupun pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, ketika nanti di lapangan ada sengketa, tidak perlu Bapak Ibu mungkin dari desa atau dari Pemda mencari pengacara, tetapi dari Kejaksaan Negeri Banyumas ada yang namanya pengacara negara. Kami sebagai APH ini aparat penegak hukum, untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan program PTSL. Kaitan ada hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum pidana. Hukum pidana ini seksi bidung, tindak pidana umum. Kemudian hukum perdata dan hukum administrasi negara ini seksi perdata. Di sini mungkin bisa dijelaskan terkait pemalsuan surat mungkin atau pemalsuan surat otentik, menyuruh menggunakan keterangan palsu, semua diatur dalam KUHP. Jadi Bapak Ibu semua bisa buka, ataupun kalau misalnya tidak punya KUHP bisa ada yang namanya sertifikat elektronik itu nanti beda lagi Bapak Ibu. Teknologi udah semakin canggih, kita harus masing-masing dari kita harus punya sertifikat untuk menjaga dan untuk adanya kepastian hukum bagi Bapak Ibu semua. Jadi ketika ada yang merasa enggak kok ini tanya saya, buktinya mana? Pasti yang ditanya adalah sertifikat. Apabila Bapak Ibu hanya punya SPPT, orang Bapak Ibu semua gitu. Ini mumpung karena adanya program PTSL dari Desa Buniayu, kami berharap Bapak Ibu semua dapat mendaftarkan tanahnya yang memang belum bersertifikat untuk mendaftarkan dan mempercayakan ke BPN untuk dapat menerbitkan sertifikat Bapak Ibu semua. KTP, KK dan juga SPP dan uang. Kita tambahan dari Pak Ades. Terus yang perlu diperhatikan kembali Bapak Ibu mengenai riwayat pernikahan. Mungkin biasanya kalau sudah bisa, cuma untuk suami istri itu nggak bisa Bapak Ibu. Kalau misalnya dari bapak ke anaknya itu bisa, dari kakek ke anaknya, kakek ke cucunya itu bisa. Itu yang perlu diperhatikan, yang sering kami temui di desa-desa sebelumnya. Itu seperti itu. Kemudian untuk produknya nih Bapak. Saya mulai dari salah yang disampaikan oleh Ibu ini. Oke, perkenalan dulu Bapak Ibu. Kalau nggak kenal maka saya dulu. Kami dari BPN Kabupaten Banyumas, tim 3. Itu terdiri dari ketua, Bapak Bapak Indiono. Mohon maaf hari ini terlalu sedikit, sangat mudah yaitu mengisi formulir yang KTP karena SPPT itu dan konsep yang dimiliki seperti kadang ada kertas segel gitu kan yang dulu ada yang mudah nggak yang kertas segel terus kayak hibah gitu itu silakan diserahkan ke panitia. Itu syaratnya. Kemudian dari sisi biaya yang tadi juga sudah disinggung oleh Bu Dina gitu, sesuai
sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019. Kita tolong diambilkan pasal 5 ya. Pembiayaan PTSL pada APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 digunakan untuk penyuluhan. Itu kan hari ini ya, sudah dilaksanakan. Terus pengumpulan data alat bukti itu yang dilakukan oleh nanti kami dari tim BPN, yang dilakukan oleh Satgas Yuridis dibantu juga dari desa. Kemudian pengukuran bidang tanah yang akan dimulai nanti hari Senin. Oke. Kemudian pemeriksaan tanah yaitu yang akan dilakukan oleh Pak Kades selaku anggota panitia, saya selaku ketua Satgas Fisik, dan Bina selaku ketua Satgas Yuridis. Yang kelima yaitu penerbitan keputusan pemberian hak pengesahan data fisik dan data yuridis. Yang nomor 6 penerbitan sertifikat hak tanah. Selanjutnya supervisi dan pelaporan. Jadi itu Bapak Ibu yang masuk ke dalam biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Kemudian bawahnya lagi Mas. Ini yang tidak ditanggung ya. Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa atau kelurahan. Biaya penggandaan dokumen, biaya pengangkutan dan pemasangan patok, terus biaya transportasi petugas atau nanti Satgas Yuridis Desa dari sini ke kantor pertanahan itu, terus biaya persiapan juga, contohnya patok tadi yang seperti sudah ditampilkan ya. Terus pembuatan berkas permohonan itu kan memerlukan kertas, terus fotokopi, kemudian harus ada petugas entry-nya nih Pak nih, materai juga, itu yang tidak dibiayai APBN. Makanya nanti akan ada biaya yang disepakati antara masyarakat dan kelompok yang sudah dibentuk di desa nih Pak. Ini nanti juga ditandai dengan berita acara kesepakatan. Sekian mungkin itu yang nanti kesepakatannya berapa saya kurang tahu nih, karena itu nanti biayanya kan memang kembali ke Bapak Ibu sekalian, bukan buat kita tim yang BPN itu tidak, karena tim BPN itu sudah dibiayai oleh negara. Di majelis ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nanti setelah ini kita tutup, baru nanti kita musyawarah terkait dengan ketetapan yang akan kita sepakati bersama. Jadi monggo kepada Bapak dan Ibu yang hendak bertanya, kami persilakan, waktu dan tempat. Masyarakat belum menanyakan. Kami kira masalah administrasi persyaratan mengajukan PTSL itu kami kira sudah jelas. Cuman pada umumnya masyarakat yang kesulitan, baik itu petugas atau masyarakat, itu kadang-kadang ada sebidang atau beberapa bidang tanah, tapi kebatasannya baik patok atau wujud apa saja, kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Ya pada saat pertanyaan kejelasan patok yang antara barat, timur, utara, selatan, itu juga kesemuanya bingung karena nggak tahu kejelasannya. Satu, kedua, mohon supaya masyarakat di desa ini diberikan bagaimana tata cara pengukuran tanah, karena saya yakin banyak masalah tentang yang disampaikan Bapak tadi patok, karena ada perubahan awam perubahan apa, nah masyarakat ini sampai sekarang tidak pakai botol apa cara tanah. Nah, ini nanti ada masalah, saya yakin. Kedua, untuk persyaratan sertifikat saya kira mudah sekali, karena KTP ini SKDB. Tapi sejarahnya katanya seperti tanah ya yang belum dibagikan ke anaknya, karena anaknya ada di kota lah, istilahnya orang. Nah ini caranya gimana kalau misalnya besok kalau
tadi Pak ya. Itu mau nggak mau harus berkoordinasi dengan pemilik tanahnya. Biasanya pemilik tanah yang di luar kota itu menguasakan ke kerabat atau ke orang yang dipercaya oleh pemilik tanahnya. Makanya patok itu harus dipasang sebelum pengukuran Bapak Ibu, supaya nanti sertifikat yang terbit itu sudah sesuai patok yang dipasang. Pengukuran yang dilakukan di BPN ini kita sebut pengukuran dengan menggunakan metode kadastral, Pak. Pengukurannya memang tidak dilakukan hanya sisi-sisinya saja, Pak. Jadi biasanya kan ukur tanah kalau kita pengukuran secara kadastral itu juga diukur ini sudutnya. Jadi walaupun sisinya sama, sama-sama ternyata yang satu siku, yang satu itu akan menghasilkan luas yang berbeda. Dan untuk mempelajari terkait pengukuran kadastral tersebut, petugas kami yang mengukur itu sudah terlisensi, sudah memang ada pendidikannya. Oleh Pak Kanang, kalau misalnya bingung, misalnya tanah, saya bingung nih batasannya di mana. Tetangga saya kanan kiri juga bingung di mana. Nah, makanya tadi Bu Arun menyampaikan harus ada yang musyawarah. Karena gini Bapak Ibu, memang dari kami udah ada petugas hukumnya, tapi itu tidak masuk ke bagian internal Bapak Ibu sekalian. Jadi petugas hukum memang hanya datang lalu mengukur hasil patok yang telah Bapak Ibu sekalian sepakati. Jadi nanti cepat Bapak Ibu, karena memang target untuk tim 3 kami tim 3 kan hanya 1.300. Jadi cepat-cepatan istilahnya seperti itu. Jadi semakin cepat Bapak Ibu semua musyawarah dengan tetangga batasnya dan sudah memfikskan ini batasnya seperti ini. Jadi nanti cepat pengukuran, nanti kan kita ada pengukuran data, ada pengolahan dan lain sebagainya, sehingga sampai ke outputnya keluar, yaitu sertifikatnya. Jadi yang kami harapkan seperti yang saya sampaikan tadi. Dosennya dan di situ kan ada SPPT, ada itu juga sebagai acuan lah ya, sebagai acuan. Tinggal nanti kesepakatannya seperti apa. Mungkin itu yang mungkin udah jelas ya. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan lah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan sehingga bisa segera terrealisasi, terwujud dan bisa manfaat untuk masyarakat. Menanyakan tanah wakaf, intinya apakah bisa tanah wakaf itu dibikin sertifikat? Mungkin hanya itu yang mau melanjutkan kegiatan di tempat lain, kita hanya bisa mendoakan semoga selamat sampai dengan tujuan. Hasil dari penyuluhan atau sosialisasi calon PTSL pendataan tanah sistematik lengkap, saya mengambil kesepakatan yaitu menyepakati atau pembiayaan kegiatan yang tidak ditanggung oleh APBN dibebankan kepada pemohon calon PTSL, yaitu terdiri yang pertama biaya penyimpanan dokumen, yang kedua
pengadaan patok. Kalau patok bahasa Indonesia apa itu? Ya patok itu aja lah ya. Saya mengerti. Jadi pengadaan patok dan materi. Yang ketiga, kegiatan operasional lapangan petugas. Jadi hanya saya menggarisbawahi 3 poin saja itu. Jadi yang pertama yaitu tadi saya ulang, pembiayaan penyimpanan dokumen. Yang kedua, pengadaan patok dan materi. Yang ketiga, kegiatan operasional lapangan petugas. Bagaimana Bapak Ibu, bisa diterima? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, yaitu bisa diterima. Yaitu diingat-ingat. Saya kira itu yang kami sampaikan. Gimana? Ada? 250 tadi kan sudah disampaikan. Biayanya 250.000. Tadi sudah disampaikan itu. Nah untuk ini nanti diambilkan dari itu. Begitu. Yang terbidan. Jadi ini tidak menambah anggaran, tapi diambilkan dari itu kesepakatan kami yang bisa saya kutip itu. Bagaimana Bapak Ibu, bisa diterima? Alhamdulillah bisa diterima. Tim pembentukan pelaksana kegiatan pendaftaran sistematik lengkap. Ini untuk timnya sudah dibentuk oleh kepala desa. Jumlahnya 19. Kita bacakan, Mas Alin, yang paling bawah yang mau izin berdiri. Tim PTSL dinahkodai oleh Bapak Suparmin sebagai ketua, Pak Master sebagai pengarah, wakil ketua saya sendiri, Imam Sofi'i sebagai sekretaris 1, dan Rizal Aditya Mengatan sebagai sekretaris 2, Bu Sulipah sebagai bendahara, Rahmat Setiadi sebagai Satgas Fisik, Bapak Sumardi Satgas Fisik, Suwardi sebagai Satgas Fisik, Bapak Supriyanto Kadus 1 Satgas Yuridis. Berikutnya Bapak Miswanto Ketua RT 3 RW 2 Satgas Yuridis.